Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah Sistem Cerdas Mesin Inferensi. Topiknya mesin inferensi. Sebelumnya mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya. Kita meneruskan apa itu mesin inferensi. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yang pertama adalah pengertian mesin inferensi. Yang kedua tentang decision tree. Ya, ini termasuk mesin inferensi ya. Decision tree, logika deduktif, ada struktur silogisme. Ini struktur silogisme ini masuk dalam logika deduktif. Selanjutnya nanti ada forward chaining dan backward chaining. Saya mau katakan masih banyak lagi mesin inferensi, misalnya fuzzy inferensi system dan banyak lagi. Nah, ini tahapan awal dulu untuk mengenal apa itu mesin inferensi. Mesin inferensi atau inference engine. Inference engine merupakan otak dari sistem pakar. Bagian ini mengandung mekanisme, fungsi berpikir, dan pola-pola penalaran sistem yang digunakan oleh seorang pakar. Mekanisme ini akan menganalisa satu masalah tertentu dan kemudian mencari jawaban atau kesimpulan yang terbaik. Jadi mesin engineering itu adalah otaknya dari sistem. Bagaimana sistem itu bisa menalar atau bisa penalaran sistem, bisa mengerti instruksi-instruksi yang diberikan oleh seorang user atau instruksi yang diberikan oleh klien kepada sistem dengan inputan-inputan tertentu. Dari inputan-inputan variabel ini, mesin inferensi akan mengenali atau menyimpulkan apa yang terbaik atau apa klausanya atau apa kesimpulan dari inputan-inputannya atau variabel-variabel yang diberikan ke dalam sistem. Yang pertama, mesin inferensi yang pertama adalah decision tree. Decision tree ini merupakan salah satu contoh aplikasi dari tree. Tree itu pohon nih. Bagaimana suatu keputusan itu diambil dari pohon keputusan. Tree atau pohon adalah suatu hierarki struktur yang terdiri dari node, simpul atau vertex. Yang menyimpan informasi pengetahuan dari cabang atau link atau edge. Ini bisa diartikan simpul, bisa vertex, bisa nanti dalam satu makalah atau satu pendapat lain daun. Dan ini yang menyimpan informasi dari pengetahuan dan cabang. Ini link atau edge yang menghubungkan node atau tadi daun atau simpul ya. Jadi dari pohon yang teratas gitu ya, di atas nanti dia akan bercabang ya. Masing-masing cabang itu ada simpul atau node-nya dan yang menyimpan decision atau keputusan itu node-nya atau daunnya atau simpulnya atau vertex-nya ya. Ini sama ya, node, simpul, vertex nanti atau disebutkan lagi daunnya sama. Decision tree atau pohon keputusan menggunakan model tree untuk menggambarkan keputusan-keputusan yang konsekuensinya. Jadi ketika kita runut dari atas sampai ke simpulnya, ternyata itu keputusannya. Dari atas sampai kesimpulannya itu ternyata keputusannya. Jadi runut dia dari pohon sampai ke daun. Nah, pembelajaran pohon keputusan ini nggak hanya
penalaran saja, tapi ini digunakan dalam statistik, penambangan data, dan pembelajaran mesin atau ini ya, mesin inferensi tadi, inferensinya. Menggunakan pohon keputusan itu atau model prediksinya diurutkan sebagai pohon keputusan. Untuk beralih dari pengamatan tentang suatu barang atau suatu item ini, suatu item yang diwakili dari cabang-cabang ke kesimpulan tentang nilai target item atau barang diwakili dalam daun. Jadi dalam daun itu atau node-nya tadi itu ada kesimpulan. Jadi dari cabang itu mengarahkan ke kesimpulan. Model pohon di mana variabel target dapat mengambil set nilai diskrit disebut pohon klasifikasi. Jadi satu kesatuannya itu setnya dari ranting ya, sampai ke daun itu adalah pohon klasifikasi atau pohon keputusannya. Jadi kalau masuk dia ke bagian ini berarti kelasnya adalah kelas di mana keputusan itu diambil. Dalam struktur pohon ini, daun mewakili label kelas dan cabang. Jadi ketika kita masuk di akhirnya adalah di daun itu, dia nggak berakhir lagi, maka daun itulah decisionnya atau keputusan. Daun tadi not ya. Ke arah label kelas disebut pohon keputusan, tempat variabel atau target dapat diambil. Nilai kontinu biasanya bilangan real disebut pohon regresi. Ini nilai kontinu artinya berurutan setelah ini. Ya, beda dengan diskrit kan tidak kontinu, tidak mempertimbangkan nilai sebelumnya. Tapi kalau kontinu mempertimbangkan nilai sebelum. Ini contoh decision tree. Ini adalah pohonnya. Yang dikatakan pohon itu semuanya. Pohon ini ada pernyataan, ini ada rantingnya yang disebut edge-nya atau garisnya yang menuju daun. Ini daun-daunnya. Ini ranting ini menuju daun ini beranting lagi, ini ada daunnya dan ada notnya. Ini tikus, ini notnya, ini rantingnya, ini sampai kemana. Jadi ketika dia ditelusuri sampai ke daunnya, artinya itulah keputusannya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam, misalnya sistem itu memberi pertanyaan kita sebagai user, apakah dia bertumbuh besar? Ketika user memberi input ke variabel ini kan kita anggap variabel tumbuh besar gitu ya. Ketika kamu memberi input ke dalamnya berarti kamu memasukkan nilai ke dalam variabel itu. Kalau kamu ngasih iya, maka dia akan lari ke pertanyaan berikutnya. Apakah dia mempunyai leher panjang? Ketika kamu kasih jawaban leher panjang ke dalam isi variabel itu dengan iya, maka dia akan ke daunnya, jerapah. Berarti decisionnya adalah pada daun yang terakhir ini adalah jerapah atau not terakhir jerapah. Berarti ini decisionnya. Nah, maka dia akan mengambil keputusan bahwa jerapah adalah hewan yang bertubuh besar dan leher panjang. Ya mohon maaf agak terganggu dengan suara-suara aneh ya. Mas mengajar dekat pula dengan dapur ya. Apakah dia mempunyai balai? Ini ketika kita jawab tidak, maka kemari iya, maka ini gajah, maka ini decision. Nah, ini notnya tadi, notnya sebagai decision. Nah, kalau ini kan pertanyaan. Ini kemari ketika iya maka ini. Ini adalah decision tree. Jadi pohon keputusan. Dari pohon keputusan ini kita simpulkan bahwa apapun yang kita masukkan itu jawabannya tidak akan sama. Ya, ini ketika iya maka kemari, iya maka kemari, kalau tidak maka kemari. Jadi tidak ada yang menyimpulkan nanti ketika kamu jawab iya ada jawabannya dua, itu salah, berarti pohon keputusan. Jadi kita harus teliti dulu ya sebelum membuat pohon keputusan. Ya, apa yang paling terbesar dulu di atas ya, sampai yang paling ke khususnya itu paling bawahnya, paling daunnya, paling bawahnya.
Jadi dia menuju dari atas ke bawah, dari yang umum sampai yang khusus. Ya, misalnya jerapah ini. Ini yang khususnya adalah leher panjang. Nggak ada hewan yang lain yang lehernya panjang itu misalnya. Ini ternyata lehernya panjang. Kalau tidak berarti dia ini mempunyai belalai. Nah, ini if semua nih kemarin. Apakah dia bertubuh besar gitu kan? Ini N ini maka jerapah, ini N ini maka gajah, ini N ini maka ini. Jadi kita harus susun pohon keputusan ini dengan baik dan benar. Kalau keputusan salah, pohon keputusan salah, maka decisionnya juga salah. Jadi intinya mesin inferensi dengan decision tree itu bagaimana kita membuat keputusan dari pohon keputusan dengan yang baik dan benar. Jadi kamu buat dulu pohon keputusan yang baik dan benar, baru bisa menganalisa menggunakan decision tree. Ya, decision tree ini agar mudah bisa bekerja dengan baik. Nah ini kalau mau mengembangkan decision tree algoritma ini banyak spesifiknya. Ya. Ada ID tree, ini iteratif optimizer, yang tadi itu yang contohnya itu ID tree itu yang sangat sederhana sekali. Nanti C45 ini nanti dikembangkan lagi, ini successor of ID tree. Jadi pengembangan dari ID tree ini biasanya digunakan di data mining ya. Selanjutnya ada chart, ada chi-square atau chi-square ya, tapi sering disebut dengan chi-square automatic interaction detection. Selanjutnya ada Mars. Ini decision tree algoritma. Ya, kalau mau dipanjangkan lagi. Oke. Selanjutnya yang berikutnya adalah logika deduktif. Logika deduktif kesimpulan merupakan konsekuensi logis dari premis-premis yang ada. Premis-premis ini pernyataan-pernyataan atau nilai-nilai kebenaran ya. Ya, pernyataan-pernyataan kebenaran atau jadi kesimpulan merupakan konsekuensi logis dari premis-premis yang ada. Ya, sama kita waktu belajar tentang awal-awal kemarin tentang kecerdasan buatan, logika seseorang beda dengan logika yang lain karena berdasarkan premis-premis yang didapatkan oleh seorang itu beda. Ya, ketika orang berada di satu tempat dan tempat yang lain, itu mereka mendapatkan premis dari lingkungan yang berbeda. Jadi mereka juga bisa menyimpulkan dengan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Tergantung dengan premisnya. Makin banyak premis, makin banyak pertimbangan logikanya. Makin sedikit premis yang didapatkan, makin hanya itu aja yang dipertimbangkan gitu. Jadi tergantung pada banyaknya premis. Jadi logika seseorang itu juga didapatkan dari banyaknya pengalaman dia atau banyaknya dia belajar, banyaknya dia melihat, banyaknya dia mendengar ya. Kan dia akan menyimpulkan sesuatu kesimpulan. Jadi makanya logika orang itu berbeda-beda. Tapi kalau di dalam mesin inferensi, logika deduktif ini premis-premisnya udah dimasukkan dulu gitu ya. Seberapa banyak premis yang ada untuk nyampai suatu logika ini, maka diinputkan ke dalam sistem. Ini premis-premisnya, maka sistem mengambil keputusannya. Mengambil kesimpulan khusus dari premis yang bersifat umum. Jadi premis umum dulu, udah khusus diambil kesimpulan, biasanya seperti itu. Pengambil kesimpulan dapat secara langsung hanya satu premis atau tidak langsung berapa premis. Ya boleh satu premis saja. Misalnya ketika mahasiswa sedang berjalan, ia mengeluarkan keringat. Itu kan berarti satu aja, berarti bisa kita hanya ambil kesimpulan satu aja, berarti mahasiswa itu berkeringat gitu ya, sedang berjalan dan berkeringat. Kalau beberapa premis misalnya mahasiswa sedang melakukan olahraga gitu ya, dan mereka berkeringat. Premis yang kedua,
Ratih adalah mahasiswa. Berarti kan bisa kita kesimpulkan bahwa Ratih itu sedang berlari atau sedang olahraga dan mengeluarkan keringat. Jadi ada dua premis, bisa kita ambil kesimpulan gitu ya. Yang pertama adalah umum premisnya, yang kedua khusus. Karakteristik pokok kesimpulan benar harus mengikuti dari premis yang benar. Premis disebut juga antecedent dan kesimpulan disebut consequence. Jadi premis itu ada antecedent namanya dan kesimpulan disebut consequence. Salah satu jenis logika deduktif tidak langsung adalah ini, nggak nampak ulang. Silogisme nih, silogisme. Nah, ini contoh. Jadi logika deduktif salah satunya adalah silogisme. Apa itu silogisme? Ini ada struktur silogisme terdiri dari 3 proporsi pernyataan: premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Jadi ada mayor dulu, yang umum dulu, minor dulu, minor mengikuti ini, atau dia khusus, lebih khusus daripada mayor, baru diambil kesimpulan. Itu proporsi atau pernyataan dari struktur silogisme. Jenis silogisme yang pertama ada kategorial, ada hipotesis, ada alternatif. Ya, jadi ada 3, 1, 2, dan 3. Ini silogisme. Kategorial silogisme terdiri dari 3 proporsi: premis umum atau mayor premis, khusus atau minor, dan terakhir ada premis kesimpulan. Nah, ini maaf nih, saya berhentikan dulu. Oke. Yang pertama adalah kategorial, silogisme yang terdiri dari 3 proporsi: mayor, minor, dan kesimpulan. Middle term, subjek, dan predikat. Jadi ada 3. Contohnya ini adalah ini tadi, semua mahasiswa adalah lulus LTA. Nani adalah mahasiswa. Ini yang mayornya, ini minornya. Kesimpulannya Nani lulus SLTA, gitu ya. Ya karena Nani ini bagian daripada mahasiswa. Ya, ini umumnya, khususnya, dan kesimpulannya. Selanjutnya, tidak ada manusia yang kekal. Mahasiswa adalah manusia. Jadi dapat disimpulkan, ya, manusia sifatnya tidak kekal. Mahasiswa manusia berarti mahasiswa tidak kekal, gitu ya kesimpulannya. Tidak seekor ikan pun ayam. Semua ikan berenang. Nah, ini bisa jadi tidak seekor ayam pun berenang, tidak seekor ikan pun ayam. Semua ikan berenang. Agak rancu ya. Jadi ikan berenang, ikan, semua ikan berenang. Ikan itu bukan ayam, gitu ya. Jadi tidak seekor ayam pun berenang. Berarti karena dia bukan ayam, ikan itu bukan ayam, maka ayam itu tidak berenang, gitu ya. Itu kesimpulannya. Oke, ini lanjutnya. Nah, ini selanjutnya, ini contoh-contohnya. Nanti bisa kamu lihat lagi di situ. B. Silogisme hipotesis yang terdiri dari atas primer mayor yang berproporsi kondisional hipotesis. Ya, ini ada kondisional hipotesis. Contoh, bila premis mayor memberikan antecedent, simpulannya membenarkan konsekuen. Bila minornya menolak antecedent, simpulannya juga menolak konsekuen. Jadi antecedent tadi yang umumnya ya, yang atau mayornya. Simpulannya membenarkan konsekuen. Ya, bila minornya menolak antecedent, simpulannya juga menolak. Jadi ketika
ini umumnya. Ketika ini menolak ini, maka ini juga menolak. Ketika ini mengiyakan atau membenarkan, maka ini juga membenarkan. Jika tidak ada air, manusia akan kehausan. Air tidak ada, berarti menyediakan. Berarti manusia akan kehausan. Ini menolak. Oh, ini mengiyakan ya. Jika tidak ada air, manusia akan kehausan. Air tidak ada, ini mengiyakan. Berarti memang manusia akan kehausan. Berarti pas dia, cocok. Jika tidak ada udara, makhluk hidup akan mati. Minornya makhluk hidup mati, berarti mengiyakan, berarti tidak ada udara, ya. Makhluk hidup tidak dapat udara, gitu. Ya, jadi gitu. Selanjutnya silogisme alternatif. Silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berupa proporsi alternatif. Proporsi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya, simpulannya akan menolak alternatif yang lain. Jadi ketika membenarkan salah satu, kan semuanya, berarti yang ketika dibenarkan salah satunya yang lain ditertolak gitu. Nah, ini alternatif. Ini silogisme alternatif. Nenek suami berada di Bandung atau di Jakarta. Nenek suami berada di Bandung. Jadi yang ataunya tertolak nih. Nenek suami tidak berada di Jakarta. Berarti ini tertolak. Nenek suami berada di Bandung atau Bogor. Nenek suami tidak berada di Jakarta. Berarti Bogor ini bagian dari Jakarta kali ya. Berarti nenek suami berada di Bandung. Jadi nenek suami tidak berada di Jakarta. Ya, tidak berada. Bogor ini bagian dari Jakarta kali. Ya, jadi ketika tidak berada di Jakarta berarti nenek suami berada di Bandung. Gitu. Oke, selanjutnya ini akan dilanjutkan ke video berikutnya.